Halo guys, jumpa lagi di channel aku Daily WAP. Hari ini aku mau review yaitu Mi Watch Lite. Review kali ini jujur banget ya. Ngomongin Mi Watch Lite, aku beli Mi Watch ini di Mi Store ya, Mi Store offline di Bali. Itu harganya aku beli sekitar 899.000. Oke, untuk di boxnya kalian bisa lihat seperti ini ya. Di sini ada keterangannya. Fitur-fitur unggulan dari jam ini ada GPS-nya, ada multiple fitness mode-nya, ada water resistant sampai 50 meter, diajak berenang bisa ini. Screen auto brightness juga ada, layarnya 1,4 HD touchscreen. Ini bisa monitoring sampai 24 jam. Itu cek jantungnya bisa sampai 24 jam heart rate-nya. Dan ini untuk bagian depannya polosan ya, cuma ada tulisan sama gambar jam. Dan di dalam dusnya kalian bisa lihat ada charger, ada Mi Watch Lite-nya, dan ada juga buku panduan tapi nggak ada bahasa Indonesianya, adanya bahasa Inggris, Cina, dan lain-lain. Dan untuk chargernya nih bahannya seperti kayak plastik tapi ada karet-karetnya gitu, ada tulisan Mi di atas. Di dalam ada pin magnetnya buat sambungin Mi Watch-nya. Dia juga ada kabel, tapi kabelnya ini sekitar 1 meter kayaknya. Semua bahannya karet sih. Dan gak dapat adaptor. Oke, kalau kita lihat di bodinya Mi Watch Lite ini, bodinya terbuat dari plastik. Terus bagian strapnya ini terbuat dari karet. Karetnya seperti karet Mi Band 5 ya, seperti strap Mi Band 5. Cuma di sini ada pengaitnya dan lebih besar juga. Kalau di bagian belakang bodi di sini ada sensor-sensornya. Dan bagian belakang juga pakai plastik juga. Layarnya dia 1,4 inch, masih TFT, HD touchscreen, belum AMOLED ataupun Full HD. Dan dia rada cembung gini ya bentuknya. Tapi TFT-nya ini bagus sih, hitamnya pekat, ada sensor juga warna ungu di atasnya. Dan pinggirnya ada home button-nya. Home button-nya ini bukan besi ya, tapi dia kayak plastik. Dan bagian layarnya kalau kita gesek ke bawah, di sini ada notifikasi. Terus kalau kita gesek dari bawah ke atas, di sini ada center. Dan di sini ada angkat untuk bangunkan. Bagian kanan ada apa ini ya? Oh, ini buat kunci layar. Layarnya bisa dikunci ya. Cara bukanya pakai home button. Ada jangan ganggu, ada bangunkan selama 5 menit, ada pengaturan juga. Layar jam itu buat milih watch face-nya ya. Di sini ada 5 watch face. Kalian juga bisa atur kecerahannya. Di sini bisa otomatis, bisa juga kecerahannya dari 1 sampai 6. Di sini ada jangan ganggu, kalian bisa atur juga. Ada angkat untuk bangunkan. Ada periode efektifnya, ada detak jantung, dan kalian bisa atur pemantau detak jantung, peringatan jantungnya juga. Ada peringatan diam. Dan ada kunci otomatis. Kuncinya juga bisa kalian atur ya. Terus di sini ada sandi buat kunci ya. Jadi pakai sandi gitu kalau bukanya. Terus ada setelan sistem. Seperti ini pengaturannya. Dan ada reset Bluetooth, tentang, dan sertifikat. Oke, kalau kita swipe ke kanan, di sini ada pemutar musik. Di sini juga kalian bisa atur volumenya. Terus ada kalori, langkah, berdiri, ada weather juga, berapa derajat. Terus ada waktu tidur juga. Terus ada detak jantung. Ukurnya ini bagus ya, tepat sih. Terus ada balik lagi ke watch face-nya. Dan kalau kita tekan home button-nya di sini ada menunya, ada menu workout-nya yaitu lari outdoor, treadmill, ada sepeda outdoor, indoor, latihan bebas, jalan. Ini bisa kita lihat di sini ya, semua catatan olahraga kita. Di sini ada aktivitas juga, ada latihan data hari ini, kalori, langkah, berdiri. Terus di sini ada heart rate sensornya, ada tidur, ada pernapasan juga di sini untuk pengatur stres. Jadi kalian bisa atur di sini. Dan ada kompas juga. Ada ini nggak tahu kok apa ya, HPA gini, tekanan udara. Ada pengatur musik. Dan kita swipe ke atas ada alarm atau jam. Ada stopwatch juga. Di sini juga ada timer, ada weather juga, dan ada notifikasi. Di sini ada cari ponsel. Jadi kalau tekan itu nanti handphone kita berdering ya.
ada center, dan juga di sini ada panduan atau bantuan, ada setting. Ya, seperti itu fitur-fiturnya di dalam watchface ini di menunya. Dan gak tahu kenapa kurang responsif ya kalau ditekan-tekan, bisa kalian lihat di video ini. Dan untuk hubungkan HP ini ke ponsel kalian, kalian harus mendownload yaitu Xiaomi Wear di Play Store atau di iOS. Oke, dan ini tampilan dari Xiaomi Wear-nya. Kita buka ke layar jam dulu. Di layar jamnya di sini ada 5, dan kalau kita download ini dia ada sekitar 50-an watchface ya, nggak sampai 1000, nggak banyak pokoknya, karena ini masih baru ya. Terus kalau kita mau tampilin ke jam, kita harus download dulu, nanti dia akan nyambung ke jamnya, nanti watchface-nya akan berubah sendiri. Terus di sini ada pengaturan notifikasi, ada perizinan aktivitas latar belakang juga, banyak sih pengaturannya di sini. Cuma aku nggak terlalu paham sama pengaturannya. Kalau kita tekan yang bagian ketiga, di sini ada pengaturan notifikasi aplikasi ya. Di sini kalian bisa pilih notifikasi apa aja yang akan kalian munculkan di MyWatch kalian. Terus di sini ada panggilan masuk. Kalian bisa centang semua atau terserah kalian atur sendiri centang yang mana aja. Dan jangan lupa diizinkan semua. Terus di sini ada panduan pengguna, dan untuk melihat pengaturan ini juga kalian perlu memerlukan yaitu koneksi internet yang bagus ya, kalau enggak ya seperti inilah. Terus di sini ada setelan tambahan, ada kelola widget, jadi mau item apa yang kalian sembunyikan, ada pembaruan juga di sana. Dan bagian sini di status kita bisa lihat di sini riwayat kita, riwayat latihan, total tidur, detak jantung, berdiri. Dan ini juga pengaturannya nggak sesuai ya, nggak sesuai sama apa yang kita lakuin. Kayak berdiri itu lebih dari 4 kali loh. Banyak pengaturan di sini tapi nggak bisa dipakai. Terus di sini ada mode latihan, karena ini ada GPS-nya, jadi kita bisa catat pemakaian kita lari atau gimana, nanti kelihatan berapa kilometer kita lari. Dan selama kita lari juga di sini ada pengaturan layar tetap menyala, nanti layarnya akan nyala terus di Mi Watch-nya. Bisa kita lihat pengaturannya seperti ini, ada outdoor, treadmill, dan lain-lain. Dan kalian juga jangan kaget kalau waktu awal beli dia belum dapat bahasa Indonesia. Jadi kalian harus update dulu aplikasinya. Di sini ada pembaruan ya, baru nanti dapat bahasa Indonesia di Mi Watch-nya. Oke, sekarang aku mau bahas yang plus-plus dari jam ini. Yang pertama, desainnya aku suka banget. Dia kayak Apple Watch tapi lebih kecilan daripada Apple Watch, dan dia nggak berat juga karena bodinya dari plastik. Dan strapnya ini juga bisa diganti-ganti ya. Kalau nggak salah harga strapnya itu sekitar 70.000. Aku juga suka sama chargernya, dia ada karetnya gitu, jadi bahannya nggak keras gitu. Dan juga dusbooknya juga bagus, desainnya aku suka. Dia nggak memanjang ataupun mengkotak tipis gitu. Warnanya juga aku suka, dia hitamnya lumayan pekat ya. Dia nggak kayak TFT yang biasa, ini TFT-nya bagus ini. Terus dia juga nggak seret kayak Gorilla Glass 3, karena aku udah bandingin sama Huawei Watch Fit sama Realme Band. Terus juga aku suka menunya ini, ikonnya bagus, mengkotak-kotak, jadi gampang dibuat dipilih. Yang aku suka juga di sini ngecasnya nggak sampai 1 jam ya, dia setengah jam. Aku juga suka sama heart rate-nya, karena heart rate-nya ngukurnya tepat ya, kecuali fitur-fitur yang lainnya kurang tepat sih. Oke, sekarang aku mau bahas minus-minusnya. Minusnya nih banyak banget dari Mi Watch ini. Mulai dari jamnya dulu ya. Kalau layarnya kan aku bilang udah bagus tadi, cuma dia kalau kita tekan itu sedikit delay atau lambat lah gitu. Terus juga notifikasinya kadang muncul kadang enggak, itu aku nggak ngerti kenapa, mungkin dari softwarenya. Dan yang ketiga, ini bahan strapnya nih terlalu sama Mi Band 5, jadi kualitasnya kurang premium. Bayangkan di harga 900-an, 899, kualitasnya ya kurang lah menurut aku. Mungkin biar jamnya lebih ringan aja mungkin ya. Terus aku juga nggak suka, yang paling aku nggak suka itu bagian softwarenya. Kayak softwarenya kurang mateng sih. Masa panggilan dari WhatsApp itu nggak masuk ke jam ini.
Tapi walaupun begitu ya aku suka sensornya lengkap sih. Tapi sensornya itu juga nggak ngejamin bahwa ukurannya tuh tepat gitu. Kayak kita berdiri aja dibilang 4 kali, padahal aku sering berdiri gitu. Kalori juga kebakarnya dibilang dikit gitu. Terus jarak langkah kita nggak tahu juga, kayak kayak nggak tepat aja pokoknya. Kecuali heart rate-nya dia tepat. Juga waktu baru kita beli tuh kita mesti update dulu ya, karena nggak ada bahasa Indonesianya kalau pertama kita beli, padahal ini barangnya resmi aku beli di Mi Store. Dan untuk baterainya juga lumayan boros, ini aja dari pagi sekarang udah 66% dari pagi. Paling ini bertahan cuma 2 hari, paling kalau nggak 3 harian lah paling lama udah itu. Dan sayang banget tadi di softwarenya tuh yang di Wear OS itu dia banyak fiturnya ya, sampai ada EKG cuma belum fungsi. Itu jadi kayak zonk banget gitu. Mudah-mudahan ke depan Xiaomi memperbaiki softwarenya ya. Kalau jamnya sih ya udahlah, udah bagus lah. Cuma softwarenya mudah-mudahan ada update terus. Makanya Mi Watch ini masih belum worth it dibeli. Itu menurutku ya. Karena ini masih baru rilis mungkin ya. Kalau kalian mau beli aja Mi Band dulu. Nanti kalau softwarenya udah mateng baru kalian beli Mi Watch Lite ini. Karena kalau Mi Fit itu softwarenya udah mateng ya, notifikasi apapun pasti muncul dan pembaruannya selalu update. Sedangkan di Mi Wear OS ini masih banyak bug lah, bisa karena dia baru rilis baru tuh masih belum bagus aplikasinya. Kita harus nunggu update dulu mungkin ya. Dan untuk jamnya ini nggak ada masalah sih, cuma itu aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. See you next time.